Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat ketemu kembali di rumah RDS Skeno. Pada malam hari ini kita mulai lagi, dari sekian lama kita tidak bertemu. Malam hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai kegiatan kita, ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yes, Jesus. Selamat malam Bapak, puji syukur Tuhan untuk malam hari ini Engkau masih menyertai kami. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, kami mau angkat pujian kami Tuhan Yesus hanya untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan. Biarlah untuk ibadah malam hari ini Engkau selalu melancarkan Tuhan Yesus sinyal kami Tuhan, internet kami Tuhan, supaya teman-teman kami yang ada di rumah bisa mendengarkan ibadah untuk malam hari ini Tuhan. Tuhan jamah juga teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan yang hadir di malam hari ini di sini Tuhan Yesus. Lawat kami Tuhan satu persatu Tuhan. Keyboard, bass, drum, WL singer Tuhan, maupun nanti yang mau khotbah ya Tuhan Pak Paulus, kiranya Engkau jamah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau angkat pujian kami Tuhan, kami mau katakan, kami mau menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Kau hadir di sini.
Haleluya Tuhan. Kau menyinari kami dengan sinar wajah-Mu. Menerangi hati kami dengan perkataan-Mu. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Kau hebat, tiada duanya dalam hidup kami. Kami cinta Kau Tuhan, kami sayang Kau segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
sepanjang umur hidup kami mau terus datang tersungkur menyembah-Mu. Kami rindukan hadir-Mu dalam hidup kami. Kami rindukan pribadi-Mu. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kau yang termanis dalam hidup kami. Kau yang luar biasa. Kami mau terus menyenangkan-Mu, menaikkan mazmur yang terbaik, menjadi pedupaan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu bermazmur bagi-Mu. Kami mau angkat suara kami Bapa, hanya bagi-Mu kesana tak bisa kami bahas Tuhan. Kasih karunia-Mu air kehidupan Tuhan. Mari airi hati kami dengan perkataan-Mu. Basahi tanah hati kami. Biarlah kehidupan kami menjadi terang, menyaksikan kehadiran-Mu. Betapa hebat, betapa ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yes Jesus, tidak bisa kami balas Tuhan Yesus akan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan hanya untuk-Mu. Kami serahkan Tuhan jiwa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memang benar Allah yang setia untuk kami. Engkau adalah Bapa yang mulia. Tuhan, kami selalu mengucap syukur padamu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, dari sekian lama Tuhan kami tidak beribadah Tuhan. Kami hanya bisa berdiam diri Tuhan untuk beribadah. Tapi malam hari ini Tuhan, lihatlah kehausan kami Tuhan akan Engkau. Jesus. Dalam keadaan kami seperti ini Tuhan, dalam keadaan negara kami Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan untuk negara kami ini Tuhan. Supaya negara kami ini menjadi seperti dulu lagi Tuhan, agar kami bisa Tuhan Yesus beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Oh Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan, selamanya hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Penuhi kami Yesus, penuhi kami. Penuhi kami Bapa, mengalir kami. 'Cause I love you, 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 I love
Mengalir, mengalirlah kasih Kristus. Oh Yesusku, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi pelita untuk hidup kami. Amin. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi contoh untuk kami Tuhan Yesus. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Karena kami yakin Tuhan, ajaran-Mu adalah ajaran yang benar. Dan Engkau berkata Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta kami. Besertaku, yes Jesus, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah.
hari ini hanya Engkau yang kami nantikan Tuhan. Malam hari ini hanya hadirat-Mu, hanya pribadi-Mu yang kami rindukan. Mari Engkau mengurapi setiap kami, bawa setiap kami Tuhan sampai kepada puncak di mana kami merasakan Engkau Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami sampai kami berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Terima kasih sampai kami mengerti apa yang menjadi keinginan hati-Mu, sampai kami mengenal kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Aku percaya dalam pemberitaan kebenaran-Mu. Aku percaya Engkau Tuhan juga akan hadir dan bahkan Engkau akan memperlengkapi kami sehingga kami akan menjadi pribadi yang akan terus dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami rindu kebenaran-Mu akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu kebenaran-Mu bertumbuh berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami sehingga kami menjadi berbuah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kita semuanya percaya, katakan Amin. amin. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa kembali lagi ibadah di tempat ini. Walaupun masih live streaming juga, tapi saya percaya ini mengobati kerinduan kita, amin. Menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini tema kita adalah, karena masih dalam suasana kemerdekaan, kemarin kita merayakan 17 Agustus, tema hari ini adalah merdeka dari keinginan diri sendiri. Amin Bapak Ibu, merdeka dari keinginan diri sendiri. Kita baca dalam Alkitab kita, di dalam Yakobus 1, ayat yang ke-14. Sudah ketemu? Yakobus 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan seperti ini saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya ulang sekali lagi saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kata dipikat artinya orang ini gak merdeka saudara, haleluya. Kata dipikat artinya dia gak punya kemerdekaan dalam hidupnya. Hari ini kalau kita disebut sebagai orang Kristen, katanya kalau kita dimerdekakan, berarti kita juga merdeka dari segala keinginan daging kita. Amin. Hari ini kalau kita berkata, aku orang Kristen Pak, aku percaya aku dibebaskan. Tapi kalau hidupnya masih terikat dengan keinginan dosa, kedagingan, hawa nafsu, saya katakan engkau belum merdeka di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kita membahas mengenai bagaimana kita bisa merdeka di hadapan Tuhan. Kita merdeka dari keinginan kita saudara, haleluya. Kalau tahun lalu kita berbicara mengenai merdeka, kita merdeka yang sesungguhnya itu merdeka yang bagaimana. Tapi hari ini kita mau bahas bagaimana kita merdeka dari segala keinginan daging kita, amin, haleluya. Banyak hari ini orang-orang Kristen berkata, aku sudah merdeka. Bahkan setiap 17 Agustus dia selalu merayakan, aku merdeka. Oke, Indonesia merdeka, tapi hidupmu merdeka enggak? Haleluya. Banyak orang-orang Kristen hari ini ternyata masih terikat dengan keinginannya diri sendiri. Terus mungkin banyak yang bertanya, Pak, berarti kita nggak boleh punya keinginan. Boleh, asal keinginan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yuk kita baca saudara di dalam Yakobus 4 ayat 4 pasal. Kita maju saudara. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kamu salah berdoa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Haleluya. Hari ini banyak orang ketika dia datang kepada Tuhan, yang dibawa bukannya hidupnya bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi yang dibawa adalah kehendaknya. Haleluya. Saya mau katakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang masih dipikat dan diseret oleh keinginan dagingnya. Amin. Haleluya. Tapi orang yang merdeka adalah ketika dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bentuk aku mau seperti Engkau. Aku mau, keinginan hatiku adalah apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau ubah keinginanku. Amin. Haleluya.
Ada lagu yang paling saya suka, saudara. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Katakan yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Oh, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak bernilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Orang-orang yang berkata seperti ini, kerinduanku hanya Engkau Tuhan. Yang kuingini ketika aku memiliki hati seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Ini orang-orang yang merdeka, saudara. Tapi orang yang belum merdeka adalah ketika dia datang, seperti Yakobus 4 ayat 3 tadi, dia membawa segala hawa nafsunya, dia membawa segala keinginannya. Haleluya. Hari ini yuk kita belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang merdeka dari segala keinginan kita. Ada 3 hal yang mau saya bagikan, saudara. Mengapa kita harus merdeka dari segala keinginan diri kita? Yang pertama, saudara, kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ayat yang sering kali kita baca, saudara. Yeremia 29 ayat 11. Kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan kita? Yeremia 29 ayat 11. Yang pertama, saya bacakan, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang pertama, saudara, kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan kita? Karena apa? Karena apa? Keinginan Tuhan dalam rencananya jauh lebih baik daripada keinginan kita. Amin. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan kita? Karena keinginan Tuhan jauh lebih baik daripada keinginan kita. Haleluya. Hari ini kita boleh merencanakan sesuatu yang terbaik menurut hidup kita, tapi menurut Tuhan belum tentu. Haleluya. Tapi hari ini yang terbaik menurut Tuhan, itulah yang harus berlaku atas hidup kita. Amin. Makanya kita harus merdeka dari segala keinginan kita. Amin. Yesus saja ketika dia berada di Taman Getsemani, dia punya keinginan, kalau boleh cawan ini berlalu. Haleluya. Tapi Yesus katakan apa? Tapi bukan kehendakku, bukan apa yang kuingini, biar kehendak Bapa yang menjadi keinginanku. Haleluya. Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kalau hari ini hidup kita sehari-hari hanya maunya menuruti hawa nafsu kita, kita mau menuruti segala keinginan kita, saya mau katakan kita akan terpikat, kita akan diseret oleh keinginan itu. Dan kita gak akan menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang yang merdeka adalah ketika dia mengikuti Yesus, dia mau sama seperti Kristus. Kehendakmu yang terjadi atas hidupku. Berani, saudara, haleluya. Hari ini kalau kita mau benar-benar merdeka, yuk letakkan segala keinginan kita. Itu gak gampang, saudara. Itu susah. Kadang perlu pengorbanan. Kadang Tuhan harus izinkan sesuatu yang menyakiti hidup kita. Supaya apa? Kita benar-benar terpisah dari dunia.
Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus merdeka dari segala ikatan? Yang kedua, saudara, kita baca di dalam Yakobus 1. Kita kembali di dalam Yakobus 1, saudara. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-15, saudara. Saya bacakan buat setiap kita. Kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan kita? Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oh, dahsyat, saudara. Ngeri. Jadi yang kedua, kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan kita? Karena segala keinginan kita, kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bisa melahirkan dosa. Haleluya. Dan kita nggak mendapatkan hidup yang kekal. Kita mendapatkan maut yang kekal, kematian yang kekal. Alasan yang kedua, kenapa hari ini kita harus merdeka dari segala keinginan kita dan menggantinya dengan keinginan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini berat, tapi kita harus mampu. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Setiap keinginan kita sepertinya mungkin gak sejalan dengan keinginan Tuhan. Dan itu bisa mengakibatkan pelanggaran, saudara. Haleluya. Walaupun sepertinya keinginan itu baik, saudara. Amin. Walaupun sepertinya keinginan kita ini baik. Di awal tadi saya sudah katakan, saudara. Yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Tuhan. Kita melihat sepertinya ini baik, tetapi menurut pandangan Tuhan, itu enggak baik, saudara. Amin. Kita baca Matius, saudara. Yuk, saya rindu kita baca Matius. Matius 16. Ayat 22 mulai, saudara. Matius 16. Ini kisah Petrus dengan Yesus waktu bercakap-cakap, saudara. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Perhatikan baik-baik. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, ayat 22 perhatikan baik-baik. Ini kurang baik apa? Kalau menurut moral manusia, ini sesuatu yang baik, saudara. Saudara perhatikan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Oh, baik kan? Sepertinya baik. Tapi Yesus katakan apa? Nyala iblis. Haleluya. Artinya apa? Apa yang mungkin hari ini kita pandang baik di mata Tuhan, terkadang itu gak baik. Haleluya. Makanya hari ini, lebih dari sekedar kita mengikut Tuhan, kita harus mengenal isi hatinya. Kita harus tahu apa yang menjadi keinginan hatinya. Haleluya. Hari ini kalau kita hanya cuma mengakui kebesaran Tuhan, iblis juga mengakui kehebatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Haleluya. Hari ini kalau kita mau mengagungkan kedahsyatan Tuhan, iblis juga sadar bahwa Tuhan itu dahsyat. Tapi hari ini kalau kita mau tunduk untuk melayani keinginan hati Tuhan, itu kita orang-orang yang percaya, mengikut Kristus. Haleluya. Dan iblis tidak bisa. Amin. Hari ini kalau engkau masih mengakui kebesaran Tuhan, itu masih sama dengan iblis. Haleluya. Engkau mengakui kedahsyatan Tuhan, masih sama dengan iblis. Gak ada bedanya, saudara. Haleluya. Tapi ketika engkau mau tunduk di hadapan Tuhan, menyerahkan segala keinginanmu, engkau mau merdeka dari segala keinginanmu, dan mengganti dengan keinginan Tuhan yang terjadi atas hidupmu, engkau seperti Kristus. Dan itu akan beda. Kita gak sama lagi seperti iblis. Amin. Haleluya. Jadi jangan bangga, saudara. Kalau hari ini, wah Tuhanku hebat, Tuhanku pembuat mujizat, Tuhanku punya berkat yang melimpah. Iblis juga tahu, saudara. Amin. Tapi hari ini, yang membuat Tuhan tersenyum, bahkan yang membuat Tuhan berkenan atas hidup kita, ketika kita mengatakan, Tuhan, yang kuingini Engkau saja. Aku mau tinggal di dalam-Mu. Aku mau menikmati, dan aku mau menikmati apa yang Kau rindukan. Haleluya. Ini yang kedua, saudara. Kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan? Yang kedua, karena keinginan kita bisa membuahkan dosa, saudara. Dan dosa itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga, saudara,
Perikop yang ketiga, saudara, kita baca sebuah perikop di dalam Matius 14. Yang ketiga, kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan kita. Yang ketiga, kita baca di dalam Matius 14. Saudara. Matius 14 ayat 22 mulai, saudara. Yang terakhir, saudara, kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan kita. Matius 14 ayat yang ke-22 mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendiri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29. Dikatakan apa? Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita semua tahu ayat ini bagaimana terjadinya. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan? Karena iman yang benar itu didasari oleh keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Haleluya. Iman yang benar itu harus didasari dengan firman Tuhan. Didasari dengan isi hati Tuhan. Kerinduannya Tuhan. Amin. Haleluya. Iman yang benar harus didasari dengan logos, dengan keinginan hatinya Tuhan sendiri. Amin. Ayat 28 saya bacakan sekali lagi, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Kata Yesus, "Datanglah," saudara. Amin. Haleluya. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Kenapa seketika dia punya iman yang luar biasa besar hari itu? Karena apa? Karena dia berjalan di atas logos. Dia berjalan di atas imannya. Dia berjalan di atas firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Datanglah." Artinya apa? Sudah ada konfirmasi dari Tuhan. Maka dia melangkah dengan iman. Haleluya. Haleluya. Artinya apa hari ini? Kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan kita? Karena iman yang benar tidak melibatkan keinginan kita, tetapi melibatkan keinginan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sesuatu yang besar sepertinya, saudara, kalau hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, itu bukan iman. Itu namanya nekat. Haleluya. Makanya hari ini kita belajar bedanya iman dengan nekat apa. Kalau nekat, ya udahlah, pokoknya mau terjadi apa aku. Bondo nekat. Tapi orang beriman, bedanya ada dasar perkataan Tuhan. Haleluya. Orang beriman ada dasar. Kenapa kamu gak takut? Yesus sudah berkata, "Dia besertaku, maka aku tidak takut." Haleluya, itu iman yang benar. Haleluya. Tapi kalau kita gak dapat konfirmasi dari firman Tuhan ketika kita melangkah, itu namanya nekat, saudara. Dan jangan salahkan Tuhan ketika sesuatu yang buruk terjadi atas hidup kita. Karena apa? Kita tidak berjalan di atas logos itu. Kita berjalan di atas keinginan kita sendiri. Haleluya. Tapi hari ini kalau kita mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, keinginanmu terjadi atas hidupku, berbicara atas hidupku. Aku mau memiliki iman yang benar. Di mana iman yang benar itu, aku harus mempunyai keinginanmu, firmanmu harus ada di dalam aku. Maka iman yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan itu tidak terjadi ketika keinginan kita masih menonjol dalam kehidupan kita. Itu tidak akan terjadi ketika kita belum merdeka dari segala keinginan kita. Haleluya. Tapi kalau keinginan itu sudah ditaklukkan dan kita ganti dengan keinginannya Tuhan, setiap hari kita dengar konfirmasi kebenaran dari Tuhan, maka kita bisa melangkah dengan iman. Haleluya. Dengan gagah perkasa. Tuhan berkata, "Tuhan besertaku, maka aku tidak akan takut." Haleluya. Kita bukan orang yang nekat, saudara. Kita orang yang beriman. Haleluya. Ini ketiga hal, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang akan merdeka
dari segala keinginan kita. Yang pertama, saya ulang kembali lagi, karena keinginan Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih baik dari segala apa yang kita inginkan, saudara. Yang kedua, kenapa kita harus merdeka dari segala keinginan kita? Karena keinginan kita bisa melahirkan dosa dan mendatangkan kematian kekal. Dan yang ketiga, karena iman yang benar itu didasari oleh keinginan hati Tuhan, oleh kehendaknya Tuhan. Haleluya. Hari ini, yuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini yang kuingini di hadapan-Mu. Engkau menjadi satu-satunya Tuhan yang aku rindukan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, yang kuingini. Yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Katakan, yang ku ingini Tuhan, yang ku ingini Engkau saja. Amin. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Kami mau tinggal dalam rencana-Mu Tuhan. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Sekali lagi katakan, yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja. Amin. Kami mau merdeka dari segala keinginan kami. Amin. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan, satu-satunya yang ku ingini, yang kami rindukan. Milikku, keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Bukankah bernilai harta milikku, keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Kami mau menjadikan Engkau sebagai kerinduan kami Tuhan. Milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari katakan dengan sungguh sekali lagi. Oh Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau merdeka dari segala keinginan kami Tuhan. Kami gak mau sila oleh kemegahan dunia yang seringkali Tuhan Yesus kami mengingininya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan. Karena Engkau yang termulia atas hidup kami. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiarakan bernilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku. Mari lebih sungguh lagi katakan, oh Tuhan Yesus.
Yesus, kerinduan hatiku. Ku tiarakan ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia di mataku. Engkau, mari kita sembah, mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita puji Dia, sembah Yesus, sembah, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Mari penuhi tempat ini, mari penuhi tempat ini dengan hadiratnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, Oh Jesus, oh hallelujah. Terima kasih, oh terima kasih, terima kasih, oh terima kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu, keinginannya Tuhan. Aku mau merdeka dari keinginanku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan
kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Malam hari ini Tuhan, kami mau lepas hak kami Tuhan, untuk terus mengenal kehendak-Mu atas hidupku. Ampuni kami kalau malam hari ini kami masih belum merdeka dari segala keinginan kami. Malam hari ini kami mau lepaskan itu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biar kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku. Aku tahu ini berat Tuhan, tapi aku yakin anugerah-Mu memampukan aku menjadi hamba yang setia, yang mengenal isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Kami rindu kebenaran ini Tuhan, memulihkan setiap kami. Kalau hari ini kami ternina-bobokkan Tuhan, oleh segala apa yang bisa memenuhi keinginan jasmani kami. Tapi hari ini kami sadar, bahwa yang Kau ingini adalah hidup kami mau mengenal kehendak-Mu. Kami mau mengikuti Yesus. Yesus yang menyerahkan segala haknya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan malam hari ini kami melakukan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini kami hanya berjuang untuk memenuhi keinginan kami, tapi kami melupakan keinginan Tuhan. Kami melupakan keinginan-Mu. Ampuni kami ya Bapa malam hari ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Aku percaya kami akan dimerdekakan. Kami benar-benar menjadi orang yang merdeka, yang bisa mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Engkau di kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari kita akan berdoa syafaat saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa, malam hari ini sangat luar biasa. Engkau selalu mengingatkan kami, Engkau selalu memelihara kami. Engkau adalah jaminan kehidupan kami pada saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak perlu bela karena Engkau adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Beri Tuhan selalu kesehatan. Beri Tuhan berkati Tuhan keluarganya. Biarlah Tuhan Kau memberkati dimanapun dia berada memimpin bangsa Indonesia ini. Tuhan akan buktikan kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, para aparat yang sudah Engkau percayakan, biarlah memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan dengan tanggung jawab dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Kami berdoa untuk keluarga besar daripada Pak Pulus Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, dia sebagai hamba-Mu, Kau pakai dia lebih hari lebih heran. Tuhan memberkati juga pada saat hari ini Tuhan, mertuanya Kau berikan kesehatan, pulihkan ya Tuhan dari segala penyakit COVID yang pada hari ini dia derita. Kami percaya Tuhan, yang lain Kau sembuhkan. Orang tua, mertua dari Pak Paulus akan Kau sembuhkan. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Ayung. Tuhan, biar rencana-Mu yang terindah buat saudara kekasih kami Ayung. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan live streaming RDS ini ya Tuhan, untuk
untuk menjangkau kerinduan kami untuk selalu memuji, membesarkan nama-Mu. Bahkan Tuhan, kami rindu selalu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang pada saat hari ini merasa putus asa. Tuhan, Kau hiburkan dia. Jamah sembuhkan Tuhan pada saat hari ini lambung dan kakinya sakit Tuhan. Kau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya dia berjalan. Kami imani Tuhan. Kau masih ada mujizat-Mu ya Bapa. Yang tidak ada pengharapan untuk anaknya Tuhan. Kau beri Tuhan kekuatan. Supaya Tuhan bahwa semua ini adalah milik-Mu. Ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Kami percaya dan bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kau adalah jaminan kehidupan kami. Berdoa untuk orang-orang tua kami Tuhan pada saat hari ini ada di panti jompo. Kau berikan mereka kesehatan, bahkan Tuhan yang sudah memimpin panti dimanapun mereka berada, beri sukacita supaya memelihara orang tua kami dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat tim musik pada saat hari ini, Kau berkati dia. Tuhan, Engkau juga mengampuni kami Tuhan. Kalau kami masih dendam sama dengan saudara kami, ampuni kami ya Tuhan. Supaya kami belajar untuk memaafkan Tuhan saudara-saudara kami. Supaya sukacita dan damai sejahtera boleh kami alami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat malam berkat-Mu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Engkau termulia di mataku, Engkau termulia. Haleluya. Kau satu-satunya Tuhan yang termulia atas hidup kami. Olehnya kami mau mengiring Engkau. Kami mau kehendak hati kami seturut dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Kami tidak mau melenceng untuk kami mengenal Engkau. Kami mau lepaskan segala hak kami untuk terus mengenal kehendak-Mu atas kehidupan kami. Ajar terus kehidupan kami untuk semakin mengenal isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang hadir di tempat ini. Aku percaya juga yang menyaksikan live streaming. Aku percaya kami dikuatkan, kami diteguhkan menjadi orang-orang yang akan terus merdeka dari segala keinginan hawa nafsu kami. Di dalam nama Yesus, tiba saatnya kami Tuhan akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami karena aku percaya Engkau satu-satunya sumber berkat, sumber harap dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari Engkau berkati kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin naik dan tidak menjadi turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati tangan kami, supaya tangan kami menjadi tangan berkat, bukan tangan peminta-minta. Olehnya setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami semuanya boleh berhasil. Di dalam nama Yesus, masuk kami diberkati.
diberkati, keluar kami diberkati, dimanapun kami berada kami menjadi berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan mengherankan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya menerima berkat katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah RDS selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.